Dalam pojok rumah masa kecil Soekarno, sosok Soekarno sebagai pemimpin telah merekat di hati bangsa. Karena itu, serba-serbi Bung Karno selalu menarik untuk dibincangkan, termasuk riwayat masa kecilnya. Kediri, Bung Karno pernah melalui masa kecilnya di rumah sederhana, yakni dalam pojok, yang berlokasi di Desa Pojok Rapiak, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Berdesain klasik yang berdiri di atas lahan seluas hampir 9.000 meter persegi ini terletak sesuai dengan namanya, berada di pojok jalan dan berada agak jauh dari lokasi jalan raya utama yang menghubungkan Kecamatan Wates dan Kecamatan Acar, yang masih berada di sekitar daerah lereng Gunung Keluh. Sangat asri. Kesan pertama saat datang ke sini merasakan hawa sejuk. Rindangnya pepohonan di halaman membuat terik matahari tak begitu terasa. Pohon-pohon tua dan besar, salah satunya kangkang yang tepat berada di tengah halaman. Ada juga pepohonan pardu dan bunga-bunga lainnya. Dokumentasi yang dipajang mulai dari foto Bung Karno yang berukuran besar, foto sosok R.M. Surati, Soemo Soewojo, bangunan yang masih mempertahankan beberapa perabotan asli seperti meja dan kursi di ruang tamu, lampu gantung antik di tengah-tengah ruangan, dan kursi tamu.
arti penting dalam pojok bagi seorang proklamator atau Bung Karno, justru saya melihat bahwa ketika Bung Karno yang pada awalnya bernama Kusno Sosrodihardjo, nah karena beliau putra dari Mantri Guru bernama Raden Sukeni Sosrodihardjo, nah perlu kami tegaskan Sukeni bukan Sukemi sebagaimana kebanyakan orang atau buku-buku sejarah yang sudah tercetak. Nah, beliau menamakan putranya itu putra Sang Fajar itu dengan Kusno Sosrodihardjo. Nah, namun ketika beliau berdinas antara Ploso dan Mojokerto di Ploso Jombang, Bung Karno kecil atau Kusno Sosrodihardjo ini sakit-sakitan. Nah, dari situlah kemudian secara tidak langsung beliau menemukan, karena waktu itu entah itu tenaga medisnya masih sangat kurang, serba terbatas, akhirnya beliau mendapat informasi ada seorang pintar dalam tanda kutip, artinya juga merangkap tabib yang bernama Den Mas Mendung. Nah, setelah dilacak ternyata Den Mas Mendung itu tidak lain adalah Raden Mas Sumosowoyo yang merupakan kakak pertama dari Raden Mas Said Sumodihardjo yang merupakan anak sulung dari Patih Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9. Nah, kenapa demikian? Nah, ini sedikit saya coba untuk arti pentingnya dalam pojok bahwa Raden Mas Panji Sumohatmojo atau beliau adalah Pepatih Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9. Beliau lebih memilih untuk keluar istana karena ada sedikit friksi di internal istana, dan memang beliau merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro pasca Perang Diponegoro dan mengungsikan diri ke lereng Gunung Kelut, tepatnya di desa Pojok Kerapa itu. Nah, mengenai hal ini Bung Karno bercerita pada Cindy Adams di Penyambung Lidah Rakyat itu, dia mengatakan bahwa ayah kami, bapak saya adalah keturunan Sultan Kediri. Maka ketika kita hanya berpatokan masa ada sih kesultanan di Kediri gitu, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang tidak nyambung sebenarnya. Secara kesejarahan pun lemah gitu. Kalau dikatakan wah ini barangkali kalau bahasa sekarang pencitraan gitu ya. Nah, tetapi saya justru melihat itu sebagai kata kuncinya Bung Karno. Kalau kita mau jeli, ternyata yang dimaksud Bung Karno, bapak saya adalah keturunan Sultan Kediri, itu adalah bersumber dari Raden Mas Panji Sumohatmojo yang itu menjadi kakek angkatnya Bung Karno, karena Raden Mas Sumosowoyo yang merupakan putra pertama dari Raden Mas Panji Sumohatmojo itu adalah alias Den Mas Mendung yang menyembuhkan Bung Karno dan mengubah nama dari Kusno menjadi Soekarno itu. Dan itu peristiwa itu yang semula di Ploso kemudian perubahan nama itu dilakukan di Kediri. Nah, di Kediri tepatnya di dalam pojok itu. Maka dalam pojok adalah memiliki arti penting. Seorang Bung Karno, seorang bapak bangsa. Kalau selama ini audiens publik lebih mengenal dengan Blitar, Surabaya. Nah, sekaranglah sejarah itu semakin membuka. Cokro Manggilingan sudah titi mangsani, sudah waktunya bahwa bapak bangsa ini juga pernah di Kediri, masa kecilnya juga pernah di daerah Ploso Jombang.